Jadi seluruh Nabi dan Rasul Allah itu bersyahadat kepada Muhammad. Sementara umatnya para Nabi-Nabi yang terdahulu hanya bersyahadat kepada Nabinya sendiri. Seperti umatnya Musa bersyahadat kepada wa asyhadu anna Musa Nabiullah, wa asyhadu anna Isa Nabiullah. Kecuali Nabi Isa terus sampai kepada Adam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah perjalanan beliau. Jadi perjalanan beliau ini jangan sampai kita memakai akal. Harus memakai keyakinan. Tidak mungkin kalau akal tidak terima. Akal tidak mungkin membahas itu. Harus dengan keyakinan. Nah, apa yang dilihat di dalam perjalanan itu? Maka di situ Allah menggunakan kata arainaka. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka. Kuperlihatkan. Nah, itu. Dan tidaklah kuperlihatkan tanda-tanda kebesaranku kecuali menjadi fitnah kepada manusia. Jadi dalam peristiwa Isra Allah menggunakan kata arainaka, kuperlihatkan. Jadi karena beliau ini dalam alam manusia, dia memang manusia. Dia memang manusia. Maka tadi saya katakan beliau ini berangkat dalam 3 episode. Episode pertama itu perjalanan horizontal. Perjalanan horizontal itu hablum minan nas. Jadi semua yang dilihat itu adalah hukum yang dilihat. Bagaimana orang meninggalkan salat dengan akibatnya, bagaimana orang meninggalkan zakat dengan akibatnya, bagaimana orang meminum minuman keras dengan akibatnya, bagaimana penzina dengan, padahal hukumnya waktu itu belum ada, Pak. Belum ada hukum pada waktu itu. Salat saja kan belum diterima. Tapi hukumnya meninggalkan salat itu sudah ada, dilihat oleh Rasulullah. Seperti zina, belum ada kategori zina pada waktu, tidak ada hukum waktu itu. Orang bebas kawin, cerai, pendekatan malah jual istrinya, juga ada istrinya. Itu begitu bejatnya manusia di zaman Rasulullah. Tidak ada harganya wanita. Sekali beliau datang ini, tidak ada lagi kalah wanita. Apa kata Rasulullah? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Wanita lagi. Al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Jadi perjalanan horizontal ini perjalanan hukum. Perjalanan hukum. Semua yang dilihat Rasulullah adalah menyangkut masalah perjalanan kita ini manusia secara keseluruhan. Bagaimana seorang pejabat yang satu saja jabatannya, ya, dia tidak bisa mampu menjalankan, dia tambah lagi jabatan lain tapi tidak mampu diangkat. Nah, kemudian setelah periode episode berikutnya ini menyangkut masalah keyakinan lagi, masalah hakikat. Karena yang ditemui Rasulullah ini adalah orang-orang yang sudah mati. Coba Nabi Adam sudah mati, Nabi Idris sudah mati. Dia sudah mati, tapi Nabi Idris itu Nabi yang kedua, dia cuma mati atas permintaan sendiri, hanya mencoba-coba mati. Saya ingin sekali mati ini, tapi saya mau coba saja, bukan mati betul. Dikasih coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Idris terkenal orang saleh. Sampai sekarang itu Nabi Idris masih ada di langit yang ketiga. Dia mau tinggal di surga tapi dilarang, tidak boleh. Sebelum ada Rasulullah masuk, kau tidak boleh tinggal. Nabi Isa di langit kedua masih ada juga, bersama sepupunya yang sudah mati, Nabi Yahya. Jadi Nabi ini ketemu dan berjamaah dengan para Nabi dan Rasul.
berjamaah. Imamnya waktu itu adalah Rasulullah. Jibril langsung menarik tangan Rasulullah. Tidak ada yang protes. Kenapa bukan Adam yang naik? Karena sesungguhnya Adam itu jauh lebih muda daripada Rasulullah. Rasulullah jauh lebih tua. Beda 3.500 tahun umurnya Adam dengan umurnya Rasulullah. Nah itu. Karena apa? Muhammad sudah ada 3.500 tahun baru tercipta tubuhnya Adam alaihissalam. Tidak ada nabi yang protes dan tidak ada juga nabi yang tidak mengenal. Semua mengenal Muhammad. Tidak ada seorang nabi bertanya, ya Yunus siapa itu? Kenapa dia imam? Tidak ada. Itu tandanya bahwa nabi itu seluruhnya mengenal Muhammad dan bersyahadat kepada Muhammad. Jadi seluruh nabi dan rasul Allah itu bersyahadat kepada Muhammad. Sementara umatnya para nabi-nabi yang terdahulu hanya bersyahadat kepada nabinya sendiri. Seperti umatnya Musa bersyahadat kepada wa asyhadu anna Musa Nabiullah wa asyhadu anna Isa Nabiullah. Jadi kecuali Nabi Isa terus sampai kepada Adam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira 6 abad sebelum datangnya Rasulullah ini, Nabi Isa sudah mendakwahkan kepada umatnya bahwa akan datang sesudahku seorang nabi yang bernama Ahmad. Itulah yang menjadi perkara sekarang. Karena yang datang kata Ahmadiyah itu Nabi Muhammad, bukan Nabi Ahmad. Sedangkan pemberitaan dalam Quran itu Ahmad namanya. Memang Ahmad sebelum berjasad. Nah, itu sebelum ada jasadnya. Setelah berjasad namanya Muhammad. Kalau Ahmad ini sangat terpuji. Itu artinya sangat terpuji. Kalau Muhammad orang yang terpuji. Jadi perjalanan demi perjalanan itu mulai dari tingkat 1 ketemu Adam, ke tingkat 2 ketemu Yahya dengan Isa, ke tingkat 3 Idris, ke tingkat 4 ketemu Isa, Yusuf. Yusuf ini orang yang paling ganteng. Tapi sebenarnya kegantengan Yusuf itu hanya 1/2 dari gantengnya Rasulullah. Padahal laksana apel itu dibagi 2 itu apel, 1/2-nya Rasulullah, yang 1/2 lagi dibagi 2 itu Yusuf, dan 1/3-nya lagi itu untuk kita semua. Nah jadi sampai ke neneknya Ibrahim. Neneknya ini yang berpesan. Jadi ya Rasulullah, saya punya pesan kepada umat kamu. Tolong diperbanyak itu membaca la haula wala quwata illa billah. Ini tanaman yang paling subur dalam surga. Artinya kalimat haukalah, kalimat tawakkal. Itu pesannya Nabi Ibrahim secara khusus. Itu kita disuruh membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah kemudian di sana itu di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau jatuh batu dari atas persis kena Ka'bah. Persis kena Ka'bah. Di atasnya Baitul Ma'mur itu sidra itu. Di atasnya sidra itu adalah arasy. Ada di situ dah. Di sidra itu Rasulullah melihat manusia yang berzikir di arasy. Lalu Nabi bertanya, apakah dia seorang Nabi ya Jibril? Bukan. Itu adalah umatnya Rasulullah. Siapa yang tidak pernah kering dia punya hati mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia luar biasa menyinari aras kursi. Bukan main, dia punya cahaya. Itu yang dilihat oleh Nabi, yang selalu ingat Allah dalam setiap saat. Itu Rasulullah sudah lihat. Dia bukan Nabi, bukan juga wali, tapi hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bisa selalu mengingat Allah dalam setiap saat, pasti Allah menempatkan kita di aras seperti yang dilihat Rasulullah.